mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang sedikit lagi akan saya tamatkan ini semua episodenya, wah GG kali gue. Dibuka dengan bapak-bapak yang memiliki usaha ternak tirai, ya kita sebut saja Fajar, a.k.a. Fajar kurang ajar. Kala itu ia melihat seorang figuran yang pura-pura jadi gembel, dan bisa-bisanya padahal cuma lewat di depan kandangnya, si Fajar langsung nuduh ibu ini mencuri biji telurnya. Biji apa tuh? Kamu ini udah pengemis, nyuri lagi. Lah, daripada nyuri uang rakyat, caks. Tapi beruntung figuran yang tumben diberi akhlak ini langsung melerai kelakuan si Fajar. Tumben kali, biasanya gampang kehasut. Astagfirullahaladzim. Buset, ngomong aja remedi bu, astagfirullahaladzim. Udah hidup miskin, hidup kamu tak miskin. Nah, mendengar anaknya mengeluarkan kata-kata laknat seperti itu, sang ibu pun langsung marah. Namun apa daya karena si Begundal ini pemeran utamanya yang harus dikirim ke neraka, ia pun sama sekali tak mendengarkan kata-kata ibunya. Kamu dengar apa kata suami saya? Sekarang juga kamu sujud di kaki suami saya. Dengar kamu? Yailah, ternyata ada 2 calon penghuni Nusa Kambangan, guys. Saya Sarwat. Asa anak randul sawah. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu? Nah, setelah penggebean dosa di awal film itu, 1 bulan kemudian terjadilah sebuah masalah di mana beberapa ayam di kandang Fajar tiba-tiba terbenetkan. Selain itu juga telur-telur yang dihasilkan setengahnya jelek seperti muka mantan kalian. Iya. Alhasil ibunya pun langsung nyerocos kalau kemungkinan ini adalah karma yang diberikan pengemis itu. Itu alis si ibu kok tinggi sebelah? Lihat dah tuh yang kanan. Alis salah rute. Mendengar kata-kata dari sang ibu itu, Fajar pun secara kasar malah mengusir ibunya dari sana. Di sisi lain ada seorang pedagang warteg yang sedang jualan. Ya bu, saya belum kebagian bu. Ya sabar Bambang. Yang kala itu baru aja mengeluarkan telur asin, bisa-bisanya langsung ludes. Buset, lu makan telur asin sebanyak itu yang ada tensi lu meledak Bambang. Nah, mengetahui pedagang warteg itu laris manis jualan telur asin, mulailah si Fajar ini ikut-ikutan jualan telur asin. Tapi di sini yang membagongkannya, si Fajar memakai telur ayam, yang kemudian diamplas cangkangnya, lalu untuk rasa asinnya, si Fajar memberikan suntikan garam ke telur tersebut. Wow, pengganti Albert Einstein telah ditemukan, guys. Hingga di keesokan harinya, Fajar pun menyuruh salah satu minionnya menjual telur tersebut. Dan ia pun menjualnya ke warteg yang laris itu, lalu ke penjual kaki 5 yang jualan diamond api gratis. Dan hasilnya, ya jelas laris manis. Tips and trik jualan telur murah. Tapi jangan ditiru ya guys, bodoh lah kalau kalian tiru. Ini apa lagi? Lah, minta dicium. Setelah memberikan ciuman yang ganas, di malam harinya mulailah 2 penghuni neraka ini beraksi mengsulap telur ayam menjadi telur bebek. Kala itu kebetulan bangunlah sang malaikat kebaikan dari tempat tidurnya, dan baru aja mau sholat sudah dihadapkan dengan pemandangan 2 iblis sedang menggosok telur. Alhasil, ya tentunya sang ibu langsung berbacot ria tak karuan. Tapi karena kesal melihat omel-omelan yang keluar dari cangkem sang ibu, istri Fajar kita sebut saja Ayah langsung menyekap ibunya di kamarnya agar soundtrack yang keluar dari mulutnya tak didengar oleh para warga. Kemudian keesokan harinya ada seorang bocil yang sehabis main latu-latu, ia lalu disuapin oleh ibunya. Namun baru aja menerima suapan pertama, sang atlet latu-latu ini pun langsung memegang kepalanya. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, beruntung dokternya adalah wanita. Jadi atlet latu-latu ini tak terbenetkan, melainkan hanya keracunan makanan. Dokter itu pun lalu bertanya, apa santapan terakhir si bocil ini sampai bisa keracunan? Lalu ibu ini pun menjawab seperti ini. Sebenarnya anak saya itu nggak suka jajan dok. Hampir tiap hari dia makan nasi pakai telur asin dok. Tiap hari makan nasi pakai telur asin? Yang ada hipertensi bu. Kemudian mengetahui telur asin itu penyebabnya, satu RT pun langsung mendatangi warteg yang laris itu. Kok balik? Ternyata para figuran ini buta map, dan setelah mapnya sudah benar, mereka pun mendatangi anak buah si Fajar bernama Iwan, lalu melakukan aksi demokrasinya di sana. Kala itu Iwan yang nggak tahu apa-apa lalu menyuruh figuran ini untuk ke rumah si Fajar, karena si Fajarlah yang membuat telur tersebut. Namun sayangnya si Iwan yang mengantar para warga ke rumah si Fajar, bisa-bisanya si Fajar malah ngeles dengan menuduh balik Iwan sebagai pembuat telur oplosan itu. Atau jangan-jangan telur itu dibuat dari telur yang jelek. Jadi kamu nggak buang telur-telur jelek itu? Kelihatan banget kan ngelesnya?
Dan bahlulnya lagi, ini figuran yang entah imannya level berapa malah langsung percaya. Baik Pak Iwan, saya tidak akan melaporkan Pak Iwan ke polisi karena ada barang bukti. Saya nggak akan lapor Pak Iwan ke polisi karena ada barang bukti. Lah, maksudnya apa? Setelah baca naskah kayaknya nih figuran. Alhasil si Iwan pun langsung dipecat dari kerjaannya, tapi beruntungnya ia tak sampai dibawa ke kantor polisi ya karena ada barang bukti. Tolong. Kemudian di malam harinya beraksilah lagi si Fajar membuat telur asin, yang dimana dari belakang ia diikuti oleh Iwan untuk mencari bukti-bukti, lalu Iwan pun berhasil membuat vlog di sana. Namun saat hendak logout dari sana, senggol dong. Iwan pun tak sengaja menyenggol panci sampai pengejaran Iwan versus Fajar pun dilakukan. Tapi dengan kekuatan Super Dede, Fajar pun berhasil menangkap si Iwan, bahkan menggedik Iwan ke sebuah beton. Astagfirullahaladzim, sakit. Juragan, tolongin saya, Juragan. Lu sakit apa sih bang? Ya kali kalau sakit bisa teriak kayak tua gitu. Lemesin dikit kenapa? Beruntung kala itu dua figuran yang berpatroli untuk menangkap Hayabusa datang, lalu membawa Iwan ke rumah sakit, dan tentunya karena dokternya adalah laki-laki, ya pastinya si Iwan langsung terbenetkan. Buset, dokter ini lagi yang meranin. Kocak. Nih lihat guys videonya. Mohon maaf Pak, istri Bapak tidak dapat kami selamatkan lagi. Mantep kan BTS-nya? Kemudian mengetahui suaminya meninggal, datanglah istri Iwan ke rumah Fajar marah-marah, namun bukannya mendapatkan keadilan, si ibu baru aja sampai udah ke sliding beton. Alhasil anak yang baru login beberapa bulan pun harus terbenetkan. Sungguh sial sekali nasib figuran ini kan? Dan akibat meninggalnya dua anggota keluarga itu membuat sang ibu pun tiba-tiba menjadi orang gila. Sungguh nambah sial lagi kan nasib figuran ini? Gara-gara Pak Iwan oplos telur asin, jadi begini Bu Lasri, jadi sakit jiwa. Nah sungguh bodohnya nih figuran. Itu dia gila karena keluarga yang meninggal Bambang, bukan oplos telur asin. Kala itu ibu Fajar yang melihat istri Iwan jadi gila langsung cepat-cepat pulang dan menasihati dua iblis di rumahnya. Tapi ya pada ya karena iblis tetaplah iblis, ya tentunya ia tetap menjadi iblis. Dimana ketika malam harinya ibu Fajar tak pernah lupa mendoakan agar anaknya bisa pensiun jadi iblis. Lalu tiba-tiba selesai sholat, seorang kru film pun tak sengaja melempar foto anak Fajar karena kerjaannya hanya molor, yang artinya sebentar lagi anak Fajar akan dikeluarkan dari acara ini. Nah di malam hari itu juga mereka pun membuat telur asin yang sangat banyak. Namun karena saking capeknya mereka pun meninggalkan telur-telur itu di luar, hingga ketika sang anak melihat telur itu ia pun mengambilnya 2 biji untuk bekal sekolah. Singkat waktu ketika anak Fajar pulang sekolah, neneknya pun begitu kaget melihat anak Fajar memakan telur buatan bapaknya itu, dan baru aja ditinggal neneknya keluar, anak ini pun mengalami mual-mual yang kemudian ia pun memutuskan untuk pingsan sementara. Ketika dibawa ke rumah sakit, mulailah dak-dik-duk jantung dua ibu-ibu ini. Karena setelah menunggu berabad-abad mengira anaknya bisa selamat, keluarlah sang dokter yang tentunya kalian pasti tahu kalimat apa lanjutan dari kata-kata ini. Mohon maaf Ibu. Tuh kan, pasti tahu kan kalian? Anak Ibu sudah meninggal. Lagian ya kali baru makan satu doang langsung koit. Alhasil karena kematian sang anak mulailah tobat si ayah ini, tapi tidak untuk si Semprul ini. Karena bagi Fajar anaknya mati ya tinggal buat aja lagi. Ikhlasin aja, nanti juga kita punya anak lagi. Sungguh logis sekali bukan pemikiran si Fajar? Sebaiknya kamu bertobat. Astaga. Melihat satu iblis lagi belum tobat, ibunya pun mulai emosi dan berniat melaporkan kejahatan si Fajar ke para warga dengan menggunakan teriakan supernya. Bapak, ibu-ibu. Buset, jiwa laki banget tuh si ibu. Namun beroja mengumpulkan massa, dak-dik-duk jantung si ibu, tiba-tiba ke shootdown lah si ibu ini. Yaelah ngomong dulu apa ya, biar cepet aja nih film selesai malah ke shootdown. Nah akibat kejadian itu sang ibu pun harus segera dioperasi karena ada pembuluh darah yang pecah. Tapi karena si Fajar tak mau membiayai operasinya, sang ibu pun harus terbenetkan saat itu juga. Lagian kenapa sih nggak operasi dulu baru bayar dah, duit-duit aja di matanya. Setelah kematian sang ibu, entah kenapa ini begundal makin gacor parah karena ada seorang figuran yang tiba-tiba datang memesan telur asin yang sangat banyak. Kebetulan saya butuh 500 butir telur asin. Banyak sekali bukan? Emang dasar ya rezeki salah server.
Saat itu juga mulailah si Fajar mengecek telur, namun karena kekurangan telur, Fajar pun mulai membeli telur di peternak lainnya. Kebetulan juga saat ia membeli telur, kejadian itu dilihat oleh figuran yang kepo ini. Lalu setelah menanyakan ke peternak itu, barulah otak figuran ini mulai tercerahkan karena ia baru menduga kalau Fajarlah pelaku dibalik telur oplosan itu. Kawan dia bisa beli telur di sini. Mau dioplos untuk jadi telur asin lagi. Nah itu. Emang ada buktinya nggak? Yaelah si Semprul pakai nanya bukti lagi. Udah tahu kemarin ada kejadian telur oplos. Setelah mengetahui hal itu, mulailah si figuran ini mengikuti Fajar yang kala itu mampir ke tempat bahan kimia. Dan setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat, mulailah penggerebekan dilakukan. Dimana pada malam harinya satu skuad api gratis datang dengan emosi setelah mengetahui gamenya tidak ada pintu dan burik. Lalu coba deh kalian lihat ini. Telurnya telur mainan dong, nggak pecah dong pas dilempar. Ada bunyinya dong pas dilempar, dong. Setelah melempar telur itu, mulailah pintu Ninja Warrior dibuka dan ini dia peserta pertama kita, Fajar. Oke, Fajar masih berlari lalu mencoba menuruni tangga. Ia belok kiri kemudian berlari dengan rute lurus, mencoba melewati rintangan namun jatuh. Bodohnya Fajar. Ayo Fajar, bangkit Fajar. Ya, peserta pertama pun harus terbennetkan karena di Smackdown sebuah karung. Aduh, lagian itu karung isi beton kah? Ya kali langsung koit. Nah, setelah tereliminasinya Fajar dari aksi kejar-kejaran bintang 6 itu, keesokan harinya tanpa dimandikan, OTW aja ke pemakaman, pokoknya bodo amat lah. Sampai-sampai karena tak dimandikan, karena Fajar pun mengeluarkan bau-bau yang mantap jiwa, sampai satu lingkungan daerah sana tercemar bau tersebut. Lah kok pulang weh? Dan ternyata figuran yang pulang ini telah merasakan ada sebuah musibah yang merupakan ulti dari Vale, makanya ia pulang duluan. Widih, real banget guys. Setelah ulti tersebut, lanjut lagi perjalanan mereka menuju puncak Gunung Everest, ya pokoknya jauh lah. Sampai di tengah jalan karena kecapean, datanglah sebuah hiburan yang berusaha menghibur para warga itu, berupa orang figuran yang cosplay jadi orang gila. Saat itu untuk menghentikan hiburan itu, salah satu warga pun harus menumbalkan dirinya dengan memegangi orang gila itu agar para warga bisa melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ketika sampai di pemakaman yang amat jauh dari negeri Konoha, mulailah para warga menurunkan jenazah si Fajar, tapi tiba-tiba twing, jenazah itu pun malah pasot lompat tinggi sehingga sangat susah banget dikuburkan. Nah, mengira jenazah si Fajar tak mau dimakamkan di sana, para warga pun berinisiatif untuk pindah makam, namun karena makam berikutnya sangat jauh, para warga yang kesal langsung melempar keranda Fajar ke jurang. Kemudian setelah hilaf atas kejadian itu, para warga pun mengangkat kembali jenazah si Fajar hingga sampai malam harinya barulah sampai di makam selanjutnya yang terletak di area 51. Di mana beroja mengubur si Fajar, keluarlah bau-bau kentut terakhir si Fajar yang membuat para warga tak kuasa menciumnya sampai memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sementara kameramen yang sangat setia ini, ia pun tetap stay di sana agar kita bisa melihat hal apa yang akan terjadi setelah para warga pulang. Wow, ternyata nggak terjadi apa-apa. Sungguh sia-sia sekali perjuangan kameramen.